Baiklah, pada video ini kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Mari kita simak bersama. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya Khulafaur Rasyidin itu. Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar, dan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Adapun tugas dari Khulafaur Rasyidin adalah menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan kaum muslimin. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 tokoh yang termasuk dalam sahabat Nabi yang dekat dengan beliau, yang senantiasa berada di dekat beliau, yaitu yang pertama ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga ada Khalifah Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu beliau memerintah pada 11-13 Hijriah atau 632-634 Masehi. Beliau memiliki nama asli Abdullah ibnu Abi Quhaifah At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam beliau bernama Abdullah ibnu Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah setelah beliau masuk Islam. Sedangkan gelar Asy-Siddiq beliau dapatkan karena beliau adalah orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Beliau dipilih secara langsung oleh Rasulullah, kemudian selanjutnya bermusyawarah dan akhirnya disepakati bahwa beliaulah yang menjadi pengganti Rasulullah. Pada awal pemerintahan, Abu Bakar banyak diguncang oleh pemberontakan, di mana banyak orang-orang murtad yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang nabi, dan banyak juga orang-orang yang enggan membayar zakat. Maka dari itu, pada pemerintahan Abu Bakar, beliau lebih memfokuskan kepada pemerangan pemberontakan, sehingga beliau mengirimkan pasukan untuk memerangi para pemberontak ke Yamamah pada saat itu. Kemudian terjadi pemberontakan, sehingga pada saat perang banyak penghafal Al-Quran yang gugur saat itu. Kemudian Umar bin Khattab khawatir jika isi Al-Quran yang sebenarnya akan hilang, sehingga Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan Al-Quran. Kemudian diutuslah Zaid bin Thabit, dan akhirnya Abu Bakar meninggal pada tahun 634 Masehi, dan beliau menjadi khalifah hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq banyak menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada umat Islam saat itu yang baru saja ditinggal oleh Rasulullah. Yang kedua yaitu masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Beliau memerintah pada 13-23 Hijriah atau 634 sampai dengan 644 Masehi. Beliau dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Hatmah. Perawakan beliau tinggi besar, tegap dengan otot yang menonjol dari kaki dan tangannya, jenggot yang lebar dan berwajah tampan, serta memiliki warna kulit coklat kemerah-merahan. Beliau dibesarkan di dalam lingkungan Bani Adi, salah satu kaum dari suku Quraisy. Beliau merupakan khalifah kedua di dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Sewaktu Abu Bakar As-Siddiq terbaring lemah, Abu Bakar As-Siddiq sudah memperkirakan akan memilih Umar bin Khattab karena beliau sudah melakukan analisis terhadap para pemuka agama, dan beliau memikirkan bahwa sepertinya Umar bin Khattab lah yang pantas untuk menggantikannya. Kemudian setelah melaksanakan musyawarah, akhirnya Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah sebagai pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan yang stabil.
usaha perluasan Islam memperoleh hasil yang sangat baik dan sangat gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab juga meliputi Semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab banyak sekali pembangunan dan perluasan wilayah yang beliau laksanakan, karena pada masa itu bisa dikatakan masa yang sangat stabil, sehingga banyak dirasakan kemajuan-kemajuan dan pembangunan-pembangunan yang beliau jalankan pada masa pemerintahan beliau, yaitu pada hari Rabu bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah beliau wafat. Beliau ditikam oleh seorang pada saat sedang sholat subuh, yaitu ditikam oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah, budak milik Muhairah bin Syu'bah. Ia mendapatkan perintah dari kalangan majusi. Yang ketiga yaitu masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Beliau menjabat pada 23 sampai dengan 35 Hijriah atau 644 sampai dengan 656 Masehi. Beliau memiliki nama lengkap Utsman bin Affan ibnu Abdil As ibnu Umayyah dari pihak Quraisy. Beliau memeluk Islam lantaran ajakan dari Abu Bakar dan menjadi salah satu seorang sahabat dekat Nabi. Beliau melalui persaingan ketat dengan Ali, tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab. Akhirnya member ini menetapkan bahwa Utsman bin Affan lah yang akan menggantikan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Beliau merupakan khalifah yang menjabat terlama, yaitu 12 tahun. Dalam sejarah mencatat bahwa dari seluruh masa kekuasaannya pada saat itu saat yang baik dan sangat sukses bagi beliau. Dan pada masa itu pemerintahan Utsman bin Affan dibagi menjadi 2 periode. 6 tahun pertama merupakan masa pemerintahan baik dan 6 tahun terakhir adalah merupakan masa pemerintahan yang buruk. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak masyarakat kecewa pada saat itu ialah terhadap kepemimpinan Utsman bin Affan atas kebijakannya yang mengangkat keluarga dalam kedudukan yang tinggi. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa pada masa itu tidak ada kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tentu saja juga sangat berjasa dalam membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Beliau juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid, dan memperluas masjid di Madinah. Pada masa kekhalifahan beliau juga pada saat itu Al-Quran mulai dibukukan. Pada akhir jabatannya, akhirnya Khalifah Utsman bin Affan wafat sebagai syahid pada hari Jumat tanggal 17 Zulhijjah 35 Hijriah atau 656 Masehi, ketika para pemberontak berhasil memasuki rumah beliau dan membunuh beliau saat membaca Al-Quran, persis seperti yang disampaikan Rasulullah perihal kematian Utsman yang syahid. Nantinya beliau dimakamkan di perkuburan Baqi di Madinah. Yang keempat atau yang terakhir yaitu masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau menjabat pada 35 sampai dengan 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini, beliau banyak sekali menanggung pemberontakan yang masih belum selesai dari masa pemerintahan Utsman bin Affan. Jadi beliau ini menanggung banyak sekali permasalahan yang sudah ada pada masa Utsman bin Affan. Bahkan pada saat itu terjadi perang Jamal yang
dilakukan oleh Talha, Zubair dan Aisyah. Mereka alasan mereka yaitu Ali tidak mau menghukum para pembunuh yang membunuh Utsman pada saat itu, sehingga beliau merasa kecewa terhadap Ali bin Abi Thalib yang tidak mau menindaklanjuti pembunuhan itu, dan beliau malah menuduh bahwa Ali bin Abi Thalib lah yang menjadi dalang dari pembunuhan tersebut, padahal sebenarnya tidak. Kemudian ada peristiwa yang kita kenal juga dengan peristiwa Siffin, di mana pada saat itu perang ini terjadi di daerah yang bernama Siffin, sehingga perang tersebut disebut dengan perang Siffin. Nah, akibat dari peperangan Siffin antara kubu Ali dan kubu Muawiyah ini akhirnya menjadikan kubu Ali atau pendukung Ali terbagi menjadi dua bagian, yaitu kelompok pendukung Ali dan kelompok yang keluar atau disebut juga dengan kelompok Khawarij. Pada 24 Januari 661 Masehi, pada saat Ali bin Abi Thalib sedang menuju perjalanan menuju Masjid Kufah, beliau terkena hantaman pedang beracun di dahinya. Pedang tersebut mengenai otaknya, dan yang diayunkan oleh seorang pengikut kelompok Khawarij, Abdul Ar-Rahman Ibnu Muljan, yang ingin membalas dendam atas kematian keluarga seorang wanita temannya yang terbunuh di Nahrawan. Jadi beliau tewas akibat dendam kaum Khawarij, kelompok Khawarij. Nah, itulah 4 tokoh Khulafaur Rasyidin. Dari cerita dari 4 tokoh tersebut bisa kita lihat bahwa perkembangan peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin itu mengalami kemajuan yang pesat. Hal tersebut ditandai dengan pembangunan di berbagai bidang, misalnya perluasan wilayah kekuasaan, pertahanan militer, pembangunan armada angkatan laut, pembentukan lembaga Baitul Mal, pembangunan sarana ibadah, pembukuan Al-Quran, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Walaupun pada saat itu juga terjadi banyak juga pemberontakan, seperti adanya nabi-nabi palsu, munculnya kelompok-kelompok pemberontak baik dari luar Islam maupun dari dalam Islam, terjadi perpecahan antara kaum muslimin sehingga menjadikan berbagai kelompok-kelompok tertentu. Tapi usaha yang dilakukan oleh umat Islam pada saat itu akhirnya berhasil mengatasi pemberontakan tersebut, sehingga pada masa itu peradaban agama Islam tetap mengalami kemajuan yang pesat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.